Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Lasa Pamungkasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori kritis dan peran hukum lingkungan internasional dalam hubungan internasional kontemporer. Memasuki materi ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang yang pertama yaitu ada teori kritis internasional sebagai sebuah kajian teoritik. Yang kedua ada orientasi teoritis studi hubungan internasional di Indonesia. Yang ketiga ada posisi teori kritis dalam hubungan internasional di Indonesia. Yang keempat ada kontribusi teori kritis terhadap perkembangan studi hubungan internasional di Indonesia. Yang kelima ada pengaruh terhadap perkembangan studi hubungan internasional di Indonesia. Yang keenam ada sejarah dan perkembangan hukum lingkungan internasional. Yang ketujuh ada hukum lingkungan internasional telah mengubah paradigma dari ekonomi hijau ke ekonomi biru. Yang kedelapan ada sumber-sumber hukum lingkungan internasional. Dan yang kesembilan ada prinsip-prinsip utama hukum lingkungan internasional. Dan terakhir ada peran hukum lingkungan internasional dalam hubungan internasional kontemporer. Memasuki materi yang pertama yaitu tentang teori kritis internasional sebagai sebuah kajian teoretik. Dalam hubungan internasional, teori kritis berkaitan erat dengan ekonomi politik Marxis. Teoritis kritis hubungan internasional yang terkenal adalah Robert Koch pada tahun 1981 sampai 1996 dan Andrew Linklater pada tahun 1990 sampai 1996. Teoritisi kritis menolak tiga postulat dasar positivisme, yaitu realitas eksternal objektif, perbedaan subjek dan objek, dan ilmu sosial bebas nilai. Menurut teoritisi kritis, tidak ada politik dunia atau ekonomi global yang berjalan sesuai dengan hukum sosial yang kekal. Menurut teoritis kritis, ilmuwan hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pokok yang mereka pelajari karena mereka terlibat di dalamnya atau mereka adalah bagian dari apa yang mereka pelajari. Memasuki poin yang kedua yaitu orientasi teoritis studi hubungan internasional di Indonesia. Orientasi teoritis studi hubungan internasional di Indonesia lebih pada teori-teori tradisional hubungan internasional yang lahir di Amerika Serikat seperti realisme dan liberalisme yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Studi hubungan internasional di Indonesia dan studi hubungan internasional secara umum dalam prakteknya cenderung mendekatinya dalam sudut pandang yang state center atau political center. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada bahasan tentang posisi teori kritis dalam studi hubungan internasional di Indonesia. Kemunculan teori kritis Indonesia secara sendiri di Indonesia sendiri baru terlihat pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an ketika materi reflektivis yang salah satunya adalah teori kritis dimaksudkan dalam bahasan teori-teori hubungan internasional atau teori-teori politik internasional di universitas-universitas di Indonesia. Sejak kemunculannya di Indonesia, teori kritis tidak memiliki posisi yang menguntungkan jika dibandingkan dengan teori-teori tradisional karena kebutuhan negara dan permasalahan yang dihadapinya lebih berorientasi pada pendekatan negara. Bahkan dalam perkembangannya, studi hubungan internasional masih sangat sedikit yang berorientasi pada pendekatan-pendekatan alternatif termasuk teori kritis. Selanjutnya yaitu ada kontribusi teori kritis terhadap perkembangan studi hubungan internasional di Indonesia. Kontribusi teori kritis bisa dilihat dalam tiga hal, yaitu perspektif atau teori, epistemologi dan metodologi, dan praktis atau penerapan dalam hubungan internasional. Pada prakteknya, teori kritis, baik disadari atau tidak, telah menyuarakan agenda-agenda atau isu-isu yang selama ini terpendam atau tidak diperhatikan oleh pendekatan-pendekatan tradisional atau klasik dengan metode berpikir yang positivis.
Ketika pemikiran-pemikiran kritis yang ditawarkan teori ini muncul, ada banyak hal yang kemudian muncul dalam perdebatan dalam hubungan internasional. Meskipun ide tentang negara dan sistem negara tidak ditinggalkan, isu-isu atau agenda-agenda yang diisukan dalam hubungan internasional lebih meluas melebihi masalah tersebut. Isu-isu seperti perempuan, kejahatan, kemiskinan, lingkungan, HAM, demokrasi, dan lain-lain muncul menyertai perkembangan studi hubungan internasional. Selanjutnya ada pengaruh terhadap perkembangan studi hubungan internasional di Indonesia. Teori kritis jelas memiliki pengaruh yang besar, memberikan kemungkinan banyaknya agenda-agenda yang dibicarakan dan dilaksanakan dalam lingkup hubungan internasional merupakan bukti pengaruh keberadaan teori ini di Indonesia. Meskipun terdapat pro dan kontra tentang besaran kontribusi teori ini dalam hubungan internasional, yang jelas sudah banyak masalah-masalah kontemporer dalam hubungan internasional dibicarakan sebagai subjek hubungan internasional sejak tahun 2000-an. Selanjutnya memasuki bahasan yang baru, yaitu ada sejarah dan perkembangan hukum lingkungan internasional. Kesadaran kebutuhan hukum lingkungan internasional diakui tidak lepas dari pengaruh diskursus tentang global environmental yang mempopulerkan istilah sustainable development, environmental security, dan environmental justice. Bila di awal 1970-an dikenal istilah limited of court yang berusaha membatasi pertumbuhan di negara berkembang dan terbelakang untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, maka di awal tahun 1800-an dikenalkan istilah sustainable development, yaitu keberhasilan menyelenggarakan konferensi Stockholm tahun 1972 dianggap sebagai titik awal dimulainya hukum lingkungan modern. Pada konferensi ini mulai dikenal dan diterima slogan One World Only. Bahkan di dunia atau bumi kita hanya satu, kerusakan di sebagian wilayah akan berdampak pada belahan wilayah lain di bumi ini. Orientasi hukum lingkungan dari yang sifatnya use-oriented menjadi environment-oriented. Selanjutnya yaitu ada Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Konvensi ini tidak saja memberikan hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya kelautan, tetapi juga memberikan kewajiban kepada negara-negara agar menjaga lingkungan laut dari perusakan dan pencemaran dalam melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya ada Deklarasi Nairobi tahun 1982. Deklarasi ini sendiri sebagai himbauan kepada masyarakat internasional untuk secara konsekuen dan serius menerapkan prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm. Selanjutnya, hasil penting KTT Bumi terwujud dalam 3 dokumen yang secara umum mengikat atau legally binding, dan 3 dokumen secara hukum tidak mengikat atau non-legally binding. Legally binding dokumen terdiri dari 3 konvensi, yaitu Convention on Biological Diversity atau CBD, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati. Yang selanjutnya ada United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, atau Konferensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim. Yang selanjutnya ada Convention to Combat Desertification atau CCD, atau yang dikenal dengan Konvensi tentang mengatasi degradasi lahan. Selanjutnya ada non-legally binding document yang terdiri dari 3 kesepakatan, yaitu Rio Declaration atau Deklarasi Rio tentang 27 prinsip yang menekankan hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Yang kedua ada First Principle atau Authoritative Statement of Principle for a Global Consensus of Management, Conservation, and Sustainable Development of all types of forest, yang menyatakan pentingnya hutan bagi pembangunan ekonomi, penyerapan karbon atmosfer, perlindungan keberagaman hayati, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Forest Principle adalah capaian tertinggi dalam
bidang kehutanan. Yang ketiga yaitu ada Agenda 21. Agenda 21 sendiri ini merupakan rencana komprehensif mengenai program pembangunan berkelanjutan ketika memasuki abad ke-21. Agenda 21 ini memuat program dan strategi rincian untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh negara di dunia. Agenda ini bersifat non-legally binding. Selanjutnya yaitu hukum lingkungan internasional telah mengubah paradigma dari ekonomi hijau ke ekonomi biru. Pada dewasa ini, konsep ekonomi hijau itu sudah tidak memenuhi kebutuhan lagi. Konsep ekonomi hijau berkembang menjadi ekonomi biru. Pada prinsipnya, ekonomi biru memanfaatkan modal alam dan teknologi untuk melakukan pembangunan yang berorientasi pada pelestarian alam yang memberi manfaat, pengurangan biaya produksi dan konsumsi, memperbaiki mutu hidup manusia dan makhluk alam, pengurangan risiko lingkungan hidup demi eksistensi dan keharmonisan kehidupan alam dan manusia. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum lingkungan internasional. Sumber hukum lingkungan internasional terdiri dari hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional, ada prinsip-prinsip hukum umum dan jurisprudensi atau putusan pengadilan dan doktrin sebagai sumber hukum subsidiar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama hukum lingkungan internasional. Yang pertama yaitu precautionary principle, yang kedua yaitu common but differentiated responsibility, yang ketiga the good neighborliness principle, yang keempat integration equity principle atau dikenal dengan prinsip keadilan antar generasi, yang kelima yaitu sustainable development, yang keenam yaitu ada general prohibition to pollute principle, yang ketujuh yaitu the duty to inform principle, yang kedelapan yaitu principle common concern, yang sembilan ada principle polluter and user pay, yang ke-10 ada principle state responsibility, yang ke-11 sendiri atau yang terakhir yaitu ada principle prevention atau yang dikenal sebagai prinsip pencegahan. Yang terakhir, bahasan yang terakhir yaitu ada peran hukum lingkungan internasional dalam hubungan internasional kontemporer. Hukum lingkungan internasional merupakan upaya masyarakat global untuk meletakkan landasan dan strategi melalui aturan dan prinsip-prinsip hukum mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hukum yang semakin parah dan memprihatinkan. Peran hukum lingkungan internasional dalam hubungan ekonomi internasional kontemporer sangatlah terasa di mana banyak sekali penggunaan ketentuan atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hubungan lingkungan internasional ke dalam hubungan ekonomi internasional kontemporer, khususnya pada perdagangan, investasi, dan hak atas kekayaan intelektual. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.